Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau sering kita singkat dengan DM adalah penyakit kronis metabolik yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin, atau bahkan keduanya. Nah, hiperglikemia yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan pada mata, ginjal, saraf, atau bahkan pembuluh darah. Selain metabolisme glukosa, DM juga berikatan erat dengan peningkatan oksidatif dan peradangan kronis yang mempercepat terjadinya komplikasi. Nah, seperti di sini saya akan memberi contoh seperti pada gambar yang di sini. Pada gambar ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana si stres oksidatif itu. Nah, stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas ataupun reaktif oksigen spesies sering disebut dengan ROS. Nah, di mana di dalam tubuh lebih banyak daripada antioksidannya yang dapat menetralkannya. Akibatnya, ROS akan merusak berbagai komponen sel seperti DNA, protein, lipid, dan membran sel. Lalu ada juga mekanisme kerusakan akibat ROS. Nah, bagaimana sih maksudnya? Kita bisa melihat pada gambar ini. Radikal bebas menyebabkan gangguan fungsi sel beta pankreas karena sel beta memiliki sistem antioksidan yang relatif rendah. Akibatnya, kemampuan sel beta menghasilkan insulin yang menurun. Selain itu, ROS juga menghambat jalur sinyal insulin pada jantung otot, hati, dan jaringan lemak, sehingga terjadi resistensi insulin. Kombinasi penurunan produksi insulin dan resistensi insulin menyebabkan kadar glukosa darah semakin meningkat sehingga membentuk lingkaran yang memperendah stres oksidatif. Lalu ada ksatria penyelamat antioksidan. Nah, apa sih antioksidan? Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menetralisir radikal bebas dengan menyumbangkan elektronnya sehingga menghentikan reaksi berantai oksidatif. Nah, antioksidan ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, antioksidan endogen, yang dimana itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, seperti supresid dismutase yang disebut dengan SOD dan juga katalase atau CA. Ada juga antioksidan eksogen yang dimana itu berasal dari makanan seperti vitamin C, vitamin E, beta karoten, polifenol, dan flavonoid. Nah, antioksidan membantu mengurangi kerusakan sel akibat ROS tadi, memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, mengurangi inflamasi, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Namun, bukti klinis menunjukkan bahwa konsumsi antioksidan ini sebagai suplemen belum memberikan manfaat yang konsisten, sehingga pada makanan sehat tetap menjadi pendekatan utama. Sumber antioksidan alami meliputi buah beri, jeruk, kiwi, dan juga tomat, brokoli, dan juga bayam. Ada juga wortel, bisa juga teh hijau, bahkan bisa juga seperti kacang-kacangan. Lalu di dalam praktek klinis, pengendalian stres oksidatif itu dilakukan meliputi pengantaran pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, pengendalian kadar gula darah, serta obat anti diabetes seperti metformin dan agonis GLP-1 yang juga memiliki efek mengurangi inflamasi dan stres oksidatif. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan peningkatan kadar gula darah, tetapi juga bisa memicu pembentukan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini merusak sel beta pankreas, meningkatkan resistensi insulin, dan mempercepat komplikasi diabetes. Pengendalian gula darah, penerapan gaya hidup sehat, serta kondisi makan kaya antioksidan merupakan langkah penting untuk mengurangi stres oksidatif dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi sangat penting itu dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes pada tubuh kita.